Hai Moms, apakah kamu sudah rutin melakukan olahraga? Sudah rutin melakukan abs workout? BB-nya sudah ideal, tapi kondisi perut kamu masih aja seperti ibu hamil? Kamu boleh simak video ini karena mungkin kamu akan ngedapetin jawabannya kenapa kamu mengalami kondisi perut seperti ibu hamil padahal sudah melahirkan. Hai Moms, balik lagi ke fitmoms.id. Aku Selvia, dia Stasis Rekti Coach. Di channel ini aku share informasi tentang postpartum dan perjalanan fitness supaya kamu postpartum moms bisa mendapatkan tubuh ideal dan fit kembali pasca hamil dan melahirkan. Buat kamu yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa di subscribe supaya kamu gak ketinggalan informasi-informasi menarik dan bermanfaat lainnya yang akan aku share rutin di channel ini. Kalau di video ini aku udah nge-share informasi tentang apa itu diastasis rekti, dan di sini aku juga share faktor-faktor apa saja yang membuat atau memicu kamu mengalami kondisi diastasis rekti. Nah, kali ini aku akan share ke kamu bagaimana mengetahui atau mengukur kondisi diastasis rekti kamu dan seberapa parahnya kondisi diastasis rekti kamu. Nah, sebelum kita mengukur kondisi diastasis rekti, coba kita perhatikan dulu ini foto. Ini adalah kondisi otot kita atau perut kita saat normal atau sebelum hamil dan melahirkan. Nah, biasanya pemisahan di otot perut normal itu bisa 1 jari atau bahkan ada yang rapat. Jadi tergantung masing-masing orang, gennya atau dari sananya memang diastasis rektinya itu rapat atau ada yang memang 1 jari. Nah, sedangkan di foto ini kamu bisa lihat ini ada kondisi atau pemisahan otot di tengah-tengah, dan pemisahan yang di tengah-tengah ini adalah kondisi diastasis rektinya dan itu yang harus kita cek atau kita ukur. Nah, kondisi diastasis rekti ini ke setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang kondisinya itu di bagian atas perut, jadi lebarnya pemisahan itu lebih besar di bagian atas. Dan ada juga di bagian tengah aja yang paling lebar, dan di bagian bawah atau di bawah pusar kondisi diastasis rektinya itu lebih lebar. Tapi ada juga yang kondisi dari atas, tengah, dan bawah itu benar-benar kebuka gapnya. Dan biasanya ini mengalami kehamilan yang cukup besar, ototnya benar-benar meregang semua, dan itu jari bisa benar-benar gede banget kita masukin ke dalam perutnya. So, langsung aja kita mulai bagaimana cara mengetahui atau mengukur kondisi diastasis rekti kita. Ambil posisi terlentang di lantai, pastikan posisi backnya kamu nempel ke lantai dan relax. Kamu boleh masukkan jari kamu di pusar kamu. Akan ada 2 sisi kiri dan sisi kanan otot yang keras. Otot ini adalah otot rektus kita, dan saat kepala kita tekuk sedikit aja atau diangkat kepalanya, ini si otot akan keras di mana otot kita diaktifkan. Kita berusaha untuk memasukkan kira-kira di sisi kedua otot ini, di celah kedua otot ini, berapa jari yang bisa kita masukkan. Kalau kita bisa masukkan 2 jari, artinya ukuran diastasis rekti kita ada 2 jari, bisa masuk 3 jari atau bahkan bisa lebih besar dari 4 jari. Kamu boleh mengukur ke 3 titik, tepatnya di pusar, di atas pusar, bahkan di bawah pusar. Saat kamu memasukkan jari ke dalam perut atau ke celah otot kamu ini, perhatikan seperti di foto bagaimana ini adalah kondisi yang salah, sementara di sebelahnya adalah kondisi yang benar. Jadi kita bisa mengetahui seberapa besarnya lebar gap yang ada di perut kita. Itu tadi cara bagaimana mengukur atau mengetahui kondisi diastasis rekti kamu. Sekarang perlu ditanyakan, apakah kondisi diastasis rekti aku cukup parah? Apakah ini berbahaya? Nah, ini semua tergantung bagaimana keluhan yang kamu alami. Jadi kondisi diastasis rekti ini tidak melulu soal seberapa lebarnya gapnya, tapi lebih bagaimana kondisi tubuh kamu atau dampak negatif apa yang kamu rasakan. Bayangkan kalau kamu punya kondisi yang fisiknya lemah karena core kita nggak kuat, kamu harus banyak mengalami yang namanya sakit pinggang. Begitu angkat belanjaan, kamu udah langsung berasa ke pinggangnya ini mau patah, nggak kuat, gendong anak atau angkat beban berlebihan, kamu udah ngerasa nggak nyaman. Jadi akan ada banyak aktivitas-aktivitas yang kamu eliminasi atau kamu stop atau kamu hindari
karena fisik kamu nggak kuat. Jadi kalau misalnya ditanya seberapa bahaya, balik lagi ke personal masing-masing. Apakah kamu menganggap bahwa rutinitas sehari-hari ini cukup mengganggu saat kamu punya back pain atau nggak kuat gitu ya, fisik kita lemah? Ada orang yang menganggap bahwa oh ini penting banget, aku butuh banget sehari-hari bergerak, angkat beban, gendong anak, kerjain ini itu, secara fisik aku butuh banget, artinya penting banget untuk memperbaiki kondisi diastasis rekti kita. Tapi sebaliknya ada orang mungkin merasa nggak apa-apa lah, dihindarin aja pekerjaan-pekerjaan yang buat aku sakit pinggang gitu. Jadi kamu harus tahu bagaimana kondisi kamu, bagaimana situasi kamu, supaya kamu mengetahui seberapa pentingnya memperbaiki atau memperkuat core kamu ini. Dan yang berikutnya, ini penting banget dan jadi alasan yang perlu kita pertimbangkan, bahwa kondisi diastasis rekti ini akan atau bisa memburuk kalau kita tidak memperhatikan, khususnya kalau area core-nya kita ini sudah lemah. Jadi salah satu klien aku ada share ke aku, sebelumnya dia sudah aktif angkat beban. Jadi namanya kita angkat beban, dia latihan angkat beban barbel gitu ya, pasti kita kasih tekanan ke core yang berlebihan, sementara dia nggak aware atau dia nggak tahu yang namanya kondisi diastasis rekti ini, dan bernafasnya juga nggak benar, dan hal ini mengakibatkan dia punya kondisi hernia yang cukup parah. Jadi si otot perutnya ini, karena yang namanya kondisi diastasis rekti, dia masih kebuka, pusar kita itu bener-bener menonjol keluar. Nah, kondisi ini juga bisa berbahaya, atau biasanya dokter bisa merekomendasikan kita atau disarankan untuk melakukan operasi kalau si kondisi hernianya ini sudah ada di level yang berbahaya. Jadi kondisi hernianya ini juga punya tingkatan yang berbeda-beda. Itu sebabnya kalau kamu tahu bahwa kondisi core kamu sudah lemah, artinya perlu ditindaklanjuti, perlu diseriusin. Bukan berarti cuma sakit pinggang, nanti akan balik kok, nanti kuat lagi kok gitu. Jadi kita bisa mengabaikan yang namanya kesehatan kita, harus dan penting banget untuk kita jadikan prioritas kita. Nah, yang berikutnya, dampak yang mungkin juga perlu kita perhatikan atau perlu kita aware dengan kondisi core yang lemah ini, kita bisa mengalami yang namanya prolaps atau organ kita jatuh, baik itu rahim kita atau kantung kemihnya kita. Ini terjadi karena si core-nya kita ini lemah, nggak bisa menampung beban dari dalam perutnya kita, atau pelvic floor-nya kita ini lemah yang menyebabkan organ kita jatuh. Nah, biasanya kita bisa lihat kalau kondisi ini udah parah gitu ya, dari misfinya kita itu karena ada lubangnya itu, bisa kita lihat ada organ kita yang menggantung atau jatuh. Nah, kita nggak mau kondisi ini sampai terjadi, karena biasanya kalau kondisi ini udah parah, dokter juga akan kasih saran untuk operasi, dikasih penyangga atau dikencengin lagi ototnya atau dijahit ototnya, dikasih penyangga supaya si organnya ini nggak jatuh gitu ya. Dan kita nggak mau sampai mengalami kondisi tersebut. Hal tersebut bisa terjadi kalau kita punya kondisi DR, terus kita kasih loading atau beban yang berlebihan dan si core-nya kita nggak sanggup lagi, akhirnya jatuhlah si organ kita tersebut. Kalau kita di Indonesia sering bilangnya itu dengan istilah turun peranakan. Nah, biasanya orang akan melakukan urut, katanya si organ kita ini dibawa lagi naik ke atas. Benar, tapi itu hanya solusi sementara saja, karena solusi untuk memperbaiki kondisi ini adalah dengan memperkuat core-nya kita. Dengan kita fokus menargetkan area core-nya kita melatih si core ini untuk berfungsi maksimal kembali, dan dia bisa menampung atau menahan organ tubuh kita, baik itu saat kita beraktivitas sehari-hari, angkat beban, back pain-nya juga nggak sakit lagi gitu ya. Ini menjadi pemicu yang muncul karena kita punya core yang lemah. Jadi seberapa parahnya kondisi diastasis rekti kamu, seberapa seriusnya kamu perlu menangani diastasis rekti kamu. Semoga dari penjelasan aku tadi kamu bisa lebih mengenali tubuh kamu dan kamu bisa ambil tindakan yang tepat untuk kondisi tubuh kamu. Kalau kamu punya pertanyaan atau ingin share tentang kondisi diastasis rekti kamu, mungkin kamu mengalami 2-3 jari atau bahkan lebih parah, atau ada keluhan yang cukup serius, yuk coba langsung kolom komentar bisa kalian ketik. Dan itu dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video yang akan datang. Thank you and bye.